di KPK sekarang ini bahwa komisionernya Bib, ketuanya 2 kali kena etik Bang Karni. Sekarang di KPK bukan urus yang dibilang edukasi, mengedukasi mereka. Belum pernah dalam sejarahnya ada pelecehan seksual, ada korupsi di tahanan, ada komisionernya kemudian harus mengundurkan diri karena pelanggaran etik. Dan juga yang tadi dibilang Mas Hinton, hari ini pagi ini tersangkakan, sore kemudian dianulir. Inilah barangkali Bang Karni, mengapa indeks persepsi korupsi kita anjlok dari 38 menjadi 34. Dan KPK dalam sejarahnya Bang Karni, baru ini dia dibawa kepolisian, dibawa kejaksaan, belum pernah sejarahnya. Habib bisa kemudian membantah ini enggak? Sekarang salah satu komisioner mereka masih sibuk kemudian mengurusi soal pelanggaran etik. Habibur Rahman sahabat saya ini, karena mungkin dia sekarang harus saya tantang karena dia sekarang pimpinan komisi. Tetapi Bang Karni, tidak perlu kita salahkan KPK di sini, mereka ini adalah korban. Saya masih ingat bagaimana kami bertarung yang dibilang nanti Fahri Hamzah bagus soal revisi. Saya masih sempat dituduh, saya memobilisasi mahasiswa. Saya ingat jam 2 saya bersama dengan Presiden BEM mahasiswa, rapat di KPK untuk menolak revisi. Di mana sekarang yang tadinya independen, kemudian menjadi ASN, ini salah satu biangnya. Saya ingat Mas Hinton dan kawan-kawan dipaketkan antara revisi Undang-Undang KPK dan pemilihan Firly dan kawan-kawan. Ini juga salah satu, apa kita terbantahkan ini Bang Karni. Sehingga kalau Bu Mega mengatakan bubar, Mas Hinton betul, bukan semata-mata. Ada kekecewaan kita di KPK, tapi jangan salah. Ini juga karena kerja DPR dengan pemerintah juga. Karena mereka lah yang mengatakan selalu memperkuat KPK. Itu selalu alasan Mas Hinton dan kawan-kawan. Tetapi ternyata Bang Karni, ini yang kita ceritakan akhir ini KPK. Korupsi kita anjlok dari 10 tahun yang lalu. Makanya menurut saya Bang Karni, ini sangat serius. Tetapi yang saya sedih, lembaga riset atau yang melihat elektabilitas daripada presiden hanya bermain-main hari ini Prabowo berapa, Anies berapa, cuman mainnya di situ. Yang aneh juga para lembaga survei ini juga siapa mensurvei kelihatannya jagoannya lebih tinggi. Tetapi Bang Karni, ada nggak yang mereka mensurvei calon presiden ini anti korupsi apa tidak? Nol Bang Karni. Saya ragu. Kalau model begini, Bang Karni saya bayangkan, kalau kita lembaga survei cuma ngomong hari ini naik digit sekian. Sementara yang dikasih juga, yang dipilih juga 3 calon ini nggak ada yang lain. Karena apa? Udah dikunci lembaga survei. Nah oleh karena itu Bang Karni, kita masih ada waktu Bang Karni. Kita tantang juga. Kalau kita berikan kepada KPK itu bagian kecil untuk pemberantasan korupsi. Tetapi di undang-undang KPK itu kita semua, termasuk saya apresiasi Bang Karni nggak bosan-bosan ini. Saya kemarin itu ditanya podcastnya Bang Budiman Tanurejo. Waktu saya menemani Prof Mahfud, waktu membongkar 349 triliun di di keuangan. Jadi waktu itu pertanyaan Budiman seperti ini, Saur kamu sudah relatif dikenal orang. Apakah kamu kemudian tidak tertarik ke parlemen gitu loh. Nah menurut saya ini juga pertanyaan konyol saya bilang. Saya jawab begini Bang Karni, kalau para petani tidak setia pergi ke sawah. Kalau nelayan tidak setia pergi ke laut. Kalau Bang Budiman tidak setia berjaga jurnalis. Dan Saur Siagian tidak setia menjaga peradilan kita. Apa yang terjadi? Tapi Bang saya bilang, siapa yang paling banyak pasiennya KPK? Ternyata kawan-kawan kita dari partai politik. Ternyata teman-teman kita dari anggota DPR, DPRD, teman-teman kita dari eksekutif.
Artinya adalah bahwa kalau kita bicara pemberantasan korupsi Bang Karni, harus holistik, jangan dikasih yang sudah disandera ini. Tetapi maksud saya Bang Karni, kita harus semuanya, publik harus semua. Oleh karena itu menurut saya betul tadi yang dibilang Prof. Andi. Kalau kita menseleksi, kalau modelnya begini undang-undang kita masih menyerahkan kepada partai Bang Karni. Yang pertama adalah pasti, saya bayangkan mereka akan cawe-cawe dari partainya. Sekarang ini apa yang terjadi? Kita lihat kawan-kawan, seperti dibilang tadi Patria, dia bukan karena dia pesan dari pasien KPK, tetapi kita kemudian memang sangat kecewa karena pemberantasan korupsi, bahkan mereka juga tidak bisa kemudian menjadi teladan. Nah oleh karena itu saya kira kalau kita mau jujur, revisi yang dilakukan ini Pak Bang Karni, kita harus kembalikan. Atau kalau itu butuh waktu, calon presiden, karena itu masih calon presiden kita Bang Karni, harus dituntut dari mereka ini. Apa kira-kira program mereka kalau mereka nanti terpilih kemudian jadi presiden. Dan kita tuntut juga publik, kita tuntut kita semua supaya kita menjaga. Saya setuju tadi yang dibilang oleh Prof. Andi Hamzah. Misalnya katakanlah korupsi BTS yang 8 triliun ini. Sekarang sampai kemana ini? Ada 25 miliar kemarin. Ada lagi kepada aliran kemana? Nah kita tidak mau karena Jaksa Agung kemudian tidak independen. Karena Jaksa Agungnya kemudian dikontrol oleh partai misalnya, tidak maksimal untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kalau kita serius Bang Karni, kalau kita serius loh, saya ragu Bang Karni kalau ini nggak serius, kita bisa loh gagal sebagai negara gagal. Kalau soal pemberantasan korupsi ini kita tidak serius,